Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan adorasi sebagai saat informal kita dengan Tuhan. Tema ini saya gali dari renungan atas sabda Tuhan Yesus pada khotbah di bukit, Injil Matius bab 6 ayat 6. Ketika Tuhan berkata, "Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan Yesus mengajak kita, kalau berdoa gak usah dipamer-pamerkan. Karena doa itu pertama-tama adalah komunikasi, berwawancara, dan yang lebih penting lagi, berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, kalau dikatakan masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, itu dimaksudkan Tuhan Yesus agar kita masuk ke hati kita, kamar hati kita, dan kita mengungkapkan segala iman, harapan, kasih kita kepada Tuhan dan dalam hati kita. Nah, saat seperti itu adalah saat-saat informal, karena dalam pengertian umum, kalau kita berliturgi seperti perayaan Ekaristi, ibadat harian atau brevir, ya, itu adalah doa resmi gereja. Itu saat formal. Itu adalah doa seluruh gereja yang resmi, formal. Dan kita wajib ikut yang resmi itu. Tetapi Tuhan juga menghendaki kita agar relasi kita, kedekatan kita dengan Tuhan tidak hanya diperdalam secara formal, tetapi juga secara informal. Dan doa adorasi bagi saya adalah saat kita berdoa untuk menghayati kedekatan dengan Tuhan itu secara informal. Sekarang kita ambil contoh dalam hidup sehari-hari. Relasi kita dengan seseorang tidak cukup dengan formalitas, tetapi tetap perlu formalitas itu. Kalau orang belajar, ada saat-saat belajar di kelas tatap muka atau secara daring atau online, ada saat-saat jam resmi ketika kita harus berwawancara, berjumpa, dan itulah saat kalau dengan Tuhan saat misa kudus atau ibadat harian. Tetapi ada banyak acara yang informal yang juga justru sangat membuat kita lebih dekat lagi dengan mereka atau orang-orang itu. Ketika kita makan bersama, ketika kita rekreasi bersama, ketika kita jalan-jalan bersama, ketika kita ngobrol santai di tepi pantai atau di kafe, kita merasakan relasi dengan orang yang kita ajak omong itu relasi yang informal, dan itu mendekatkan hati. Memang ada kalanya kita dengan orang itu kita resmi, ngomong secara resmi dalam forum-forum yang resmi. Kedua-duanya perlu, tapi justru adorasi menjadi sisi doa gereja yang sifatnya memperdalam relasi dengan Tuhan itu secara informal. Justru disinilah hal yang ingin saya ajak untuk dikembangkan terus. Sebab kalau adorasi Ekaristi Abadi ini ditayangkan dalam channel YouTube seperti halnya di adorasi Ekaristi Abadi di Puspita 24 jam, itu artinya supaya kita mengambil waktu, terserah kita kapan waktunya longgar atau sungguh-sungguh bisa dibaktikan untuk Tuhan, untuk ambil waktu 1 jam, paling bagus 1 jam atau setengah jam lah, pada jam adorasi pribadi. Jadi dalam acara
di adorasi abadi di Puspita itu kan ada, kalau jadwal-jadwal itu selain renungan-renungan entah dari saya atau romo lain atau misa kudus atau doa yang lain, ada jadwal adorasi pribadi. Saya pada renungan 2 hari kemarin atau 3 hari yang kemarin selalu ngomong hal ini karena ingin menyadarkan kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk membina relasi dekat dengan Dia dalam adorasi Ekaristi secara pribadi saat kita informal dengan Tuhan. Kalau banyak orang goyah imannya, cepat bingung, cepat emosi dengan keluarga, atau mudah marah dengan siapa, dengan pembantu, dengan teman, dengan siapa, itu sering karena kita kurang dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan sang sumber damai, Tuhan yang menjadi sumber pengampunan, sumber kasih, kita akan jauh lebih mudah. Nah, bagaimana saya dekat dengan Tuhan? Ya tidak hanya ikut misa kudus, karena itu resmi dan itu harus, tapi terutama dengan kegiatan doa seperti adorasi ini yang membina relasi kita secara informal dengan Tuhan. Jam-jam adorasi pribadi dipersilahkan digunakan untuk kita masing-masing ambil waktu secara bebas agar kita punya waktu yang lebih longgar, lebih nyaman, lebih enak, lebih lama bahkan dengan Tuhan secara informal. Marilah kita meyakini bahwa relasi kita dengan Tuhan semakin dekat, justru tidak hanya dengan yang formal seperti misa kudus dan hal-hal lain yang resmi, tapi juga secara informal melalui adorasi pribadi, melalui hal yang kita buat sehari-hari. Ayo lanjutkan adorasi Anda secara pribadi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.